Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati orang yang lebih tua dari saya, umur saya 64 ya. Nah, kepada yang lebih tua dari itu sangat saya muliakan. Kepada yang lebih muda kami cintai. Nah, mencintai itu kan lebih yang cari yang lebih muda toh. Okay. Pengurus yayasan, pengurus masjid yang sangat saya hormati, mudah-mudahan yang istrinya melahirkan tadi ya, mudah-mudahan anaknya jadi ulama besar. Masya Allah. Saya doakan juga, kita doa juga anak kita ya, sekarang mungkin belum ada tanda-tanda menjadi ulama ya, tapi hidup ini masih koma, belum titik ya. Hidup itu masih belum titik. Artinya sekarang mungkin belum kelihatan anak kita menjadi ulama. Itu kan sekarang. Ada yang 40 tahun jadi peminum ada, jadi perampok ada, itu umur 50-nya jadi mubaligh. Ada apa enggak? Makanya hidup itu masih belum titik gitu loh. Kita doakan anak-anak kita kalau memang tidak jadi ulama ya jadi pengusaha besar. Amin. Yang sukses ya, yang bisa membangun 100 pesantren. Amin. Sekarang mungkin saya ketok melarat gitu itu kan sekarang. Ayo, betul enggak? Ada enggak orang yang dulu melarat sekarang kaya? Banyak. Hidup masih belum. Betul loh. Sing seneng urip niku. Hidup masih koma, belum titik. Banyak orang-orang yang dulu itu miskin, masya Allah, sekarang kaya. Terus Gusti Allah itu begitu. Ada juga sebaliknya, ya toh. Dulu itu kaya, sekarang tuh paling terdepan, ngenteni sego bungkusan. Saestu niku. Betul. Di beberapa tempat ada dulu pemilik hotel termahal. Karena masa pandemi ini kemudian susah bayar angsuran bank, banknya disita, terus tidak karu-karuan hidupnya. Hidup masih belum. Jadi ada selalu beberapa kemungkinan. Kita doakan anaknya pengurus, anaknya yayasan, anaknya jamaah, kalau tidak menjadi ulama ya menjadi pengusaha besar yang bisa membangun 100 pondok pesantren. Amin. Insya Allah. Ini tunggu habis subuh ini ada sholawat Nabi, ada jamaah, mandi nih, mujarab. Ada yang pada waktu hidupnya orang tua, anak itu belum sukses belas. Terus pokoknya jadi pikirannya orang tua, gitu. Setelah bapaknya meninggal atau ibunya meninggal, anak ini berubah, nasibnya berubah. Ada enggak gitu? Enggak. Hidup masih belum ada doanya orang tua itu yang dikabulkan Allah, nunggu yang berdoa meninggal dunia itu ada. Kalau saya buat contoh banyak ya. Kalau tidak jadi pengusaha ya tidak apa-apa, tidak jadi ulama tidak apa-apa. Kita doakan jadi pemimpin yang bersejarah. Kok amin sampean kurang gitu ya? Nah gitu toh. Jadi pemimpin yang bersejarah. Wallahu a'lam. Jadi apa? Ketika jadi pemimpin ya, jadi pemimpin dengan kebijakannya, bukan dengan kekayaannya ya. Bisa membangun 1000 panti asuhan.
bukan dengan kekayaannya tapi dengan kekuasaannya. Kita doakan. Kalau tidak jadi pemimpin besar sudah tidak apa-apa, gak jadi ulama tidak apa-apa, jadi pengusaha tidak apa-apa. Apa ini? Suara apa? Suara apa ya di atas ini ya? Iya. Ya, kita lanjutkan ya. Kalau tidak menjadi ulama, tidak jadi pengusaha, tidak jadi pemimpin, ya kita doakan jadi ilmuwan. Ilmuwan yang menghasilkan temuan-temuan besar, menemukan obat virus, wah itu kan, menemukan caranya bagaimana beras dicekel iso mateng. Duh, ini bisa loh Pak. Tuh. Dulu jenengan kalau 100 tahun yang akan datang, itu dulu diberitahu besok suatu saat ada beras dimasukkan, itu ditinggal turu mateng dewe, ada tuh. Loh, namanya teknologi. 200 tahun yang lalu diberitahu besok suatu saat nak setrika tidak pakai membakar arang, tidak pakai dikipas-kipasi begini nak, tuh nak dikanak tak terus ngene nak mos gedabrus gitu. Sekarang kenyataan gitu loh. Kita doakan jadi ulama besar atau pengusaha atau pemimpin atau jadi ilmuwan atau gak jadi apa-apa, gak jadi apa-apa, tapi akhlaknya itu harum. Apa? Nggak jadi apa-apa tapi akhlaknya bagus, sehingga besok ketika di akhirat anak inilah yang bisa menggendong ibunya, menggendong bapaknya ke surga. Amin. Mudah-mudahan pengurus atau kita yang sakit disembuhkan Allah. Amin ya. Mudah-mudahan yang keluarganya wafat dijadikan wafatnya husnul khotimah, yang mensolati diberi pahala yang banyak, yang wafat diampuni semua dosanya. Untuk semuanya kita yang khusyuk membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fakhtafat mithla husnik mara'aina qattu ya wajah sururi. Bapak Ibu, penting mana toh Pak ceramah dengan sholawat Nabi itu? Ayo jawab Pak, Bapak, halo, sampai tuh ngantuk apa ketenggengen? Penting mana sholawat dan ceramah? Sholawat dan ceramah penting kabeh. Seta, podo pentingnya tapi yang lebih penting mana? Hah? Sholawat toh? Loh iya betul Pak. Kalau sholawat mesti bener.
Kalau ceramah Belum tentu. enggak betul, mesti benar. Yang berbicara itu manusia, yang manusia punya nafsu. Jadi sama-sama penting, enggak ada ilmu ya enggak berkembang agama ini. Sholawat juga penting, karena itu disuruh tadi anak-anak kita yang sholawat kita, anak-anak yang remaja kita tadi itu bagus-bagus sekali. Menyebut toh malaikat bersholawat, Allah bersholawat. Jadi memang Allah memberi contoh. Jadi sama-sama penting ya, tapi yang lebih penting adalah sholawat. Kalau ceramah tidak menentukan sahnya sholat. Kalau sholawat, sholat tidak ada sholawat ya tidak sah loh Pak. Tuh. Jadi penting mana? Sholawat. Kalau begitu nanti saya sholawat saja. Hidup susah kayak begini ini kalau nggak saya ajak tertawa kan gimana ya. Yang penting kita seneng ya, seneng. Jadi orang Islam tuh harus senang sebab kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Kita punya Allah yang bisa melakukan apa saja. Kita itu punya Allah yang bisa melakukan apa saja. Orang sakit sekeras seberat apapun, jam ini disembuhkan bisa nggak? Bisa enggak? Bisa. Terus Bapak tanya, loh, lah kalau bisa kenapa kok enggak hari ini tidak disembuhkan? Jawabannya, Allah sedang menunggu hari yang tepat. Jadi Gusti Allah, iya saya sembuhkan, tapi aja kesusu ngono ta, gitu. Suatu saat saya sembuhkan. Tapi kok ada yang tidak disembuhkan sampai meninggal? Allah mengatakan, memang sengaja tidak saya sembuhkan supaya dosanya habis dan wafat sebagai husnul khotimah. Enak tuh orang Islam, pikirannya tenang, pikirannya positif. Ibu bapak sekalian ya, di dalam surah Al-Waqi'ah itu ada firman Allah yang berbunyi was-sabiqunas. Ayo yang keras. Suaranya bapak-bapak mana kok enggak? Dereng ngapal? Dereng ngapal. Gampang. Ayo tirukan saya, lihat mulut saya. Was-sabiqunas sabiqun. Sekali lagi. Sudah hafal Pak Haji? Ayo lagi. Sabar Pak, memang ngajar di depan orang yang usianya di atas 50 itu butuh sabar. Apalagi kalau saya lihat ini orang-orang bermasalah kabeh. Betul Pak? Betul. Kalau tidak bermasalah namanya bukan manusia. Wah, ini juga bermasalah. Betul. Nah, apalagi ngaji di depan orang bermasalah. Ya harus sabar. Harus sabar. Was-sabiqunas. Masya Allah. Terjemahnya sekarang. Yang pertama itulah yang pertama. Yang pertama itulah yang pertama. Arabnya? Terjemahnya? Wong gampang gini loh, ada orang mengatakan Quran itu sulit. Coba lagi, Arabnya? Terjemahnya? Hebat. Maka orang yang sholat di shaf pertama, dialah yang masuk surga Pertama. Masya Allah. Iya toh Bu. Orang yang di shaf nomor 1 berarti besok orang nomor 1 masuk surga. Nggak usah saya carikan hadisnya, sama lu sering mendengarkan itu, betul? Nah iya. Makanya kalau ke masjid sholat sunat, masuk langsung ambil shaf pertama.
masuk langsung sholat di shaf pertama. Ayo, di masjid ini, oh enggak di sini, enggak di sini ya. Ya. Di masjid di Afrika, ya, itu banyak orang masuk masjid, sholat sunatnya itu di pojok. Di Afrika. Loh, ini enggak benar, Pak. Nanti ketika iqomat, dia akhirnya enggak dapat shaf pertama, shaf nomor 2. Iya toh? Karena ketika dia sholat di pojok, memang sholat di pojok belakang tuh paling enak. Tuh, 2 rakaat sholat, buka HP dulu, buka lagi. Kalau di sini kan enggak pantas, gitu? Ngenteni njupuk permen di enak bebas. Makanya shaf pertama. Shaf pertama. Ono sing nang njaba ni sore beduk. Itu enggak di Afrika, bukan di sini. Sana. Ya. Sudah, saya pengajian di sini ini antara untuk merubah, ya. Datang ambil shaf paling pertama. Masya Allah. Yang pertama itulah yang pertama. Yang pertama di shaf pertama, dialah besok di shaf pertama masuk surga. Ya. Dalilnya? Dalilnya? Terjemahnya? Kalau di kampung itu, siapa yang pertama kali memberi makan orang miskin, maka dialah yang berhak hari itu diberi makan pertama kali oleh Allah. Dalilnya? Terjemahnya? Sopo ngomong Quran itu susah diterjemah, gampang. Bapak Ibu katanya begini, aku wis tua, sudah tua saya ini, susah menghafal. Siapa bilang? Oh, saya duduk di sini sudah tahu ayat gini kok. Terjemahnya? Ini tidak main-main, orang cerdas semuanya ini. Cuma bermasalah. Yang ceramah ini juga bermasalah. Maka sesama orang bermasalah dilarang saling mendahului. Subhanallah. Sudah, Pak ya. Jadi ambillah yang pertama. Betul ini. Maka banyak orang berlomba-lomba berikan sedekah itu sebelum matahari terbit. Carilah berikan sedekah sebelum matahari terbit. Artinya apa? Orang belum berpikir sedekah, Anda sudah berpikir. Sedekah tidak harus banyak toh. Yang penting rutin. Carilah di kampung itu janda tua. Ayo ngomong. Janda tua semua. Ya Allah, itu pagi-pagi itu setelah sholat subuh itu diantar apa? Hanya tempe sepotong yang harganya 5.000 itu loh. 5.000 diberikan. Mbah, untuk sarapan pagi, Mbah. Nggih. Tempe ini ono nak, minyak sing gak ono. Loh, enggak apa-apa toh. Ya kita carikan minyaknya. Setiap Jumat Kliwon, nah gak harus tiap hari. Pokoknya jadilah orang yang pertama kali. Paham? Ketemu orang yang menyapa pertama kali, besok dia adalah orang yang disapa oleh Allah pertama kali untuk memasuki surga. Paham?
yang menyampaikan salam pertama kali lebih besar pahalanya daripada yang menjawab salam. Betul? Dalilnya? Terjemahnya? Sip. Ya Allah. Rumah tangga. Terus di situ itu ada sedikit salah paham. Akhirnya bahasa Belandanya itu neng-nengan. You know? Bahasa Belandanya apa? Neng-nengan. Artinya tidak saling menyapa. Dingin gitu loh, dingin. Malesan. Males. Betul, males. Terus di antara suami istri itu yang memulai mencairkan suasana, dialah orang yang besok di akhirat dihibur pertama kali oleh Gusti Allah. Dalilnya? Terjemahnya? Pak. Kalau di rumah biasanya yang memulai ketika sesama bahasa Jermannya gondok, ya. Ketika sama-sama bahasa Belandanya tadi Pak? Neng-nengan. Itu biasanya yang memulai mencairkan siapa? Bapak atau ibu? Bapak atau ibu? Berarti bapak besok yang masuk surga duluan. Ayo. Dalilnya? Yang pertama adalah ibu kepingin tidak masuk surga lebih dulu. Rubah itu. Selama ini yang memulai mencairkan suasana adalah bapak-bapak. Pasti masuk surga lebih dulu. Ibu jangan sampai kedahuluan suami. Kalau begitu ketika neng-nengan, ketika dia beku suasana komunikasi itu, ibu harus cepat mencairkan, cepat memulai. Kenapa tuh Bu? Ibu tidak memulai, kenapa sih? Jawabnya gengsi. Jawabnya gengsi itu sombong. Sudah diingatkan. Gitu Pak ya. Jadi memulai. Bapak-bapak kalau memulai caranya gimana? Loh. Hah? Bu, pengalaman ibu loh gimana? Dalam? Dikai duit. Ibu tidak perlu memulai mencairkan suasana harus dengan uang. Enggak. Karena uang itu tanggung jawabnya laki-laki. Terus gimana yang enak? Sekarang ayo didiskusikan. Diskusi, ya apa yang memulai yang enak yang tidak menjatuhkan gengsi? Menurut ibu gimana? Bunda? Kita makan. Apa? Ditawari makan. Bagus, ini ide yang bagus. Pak, sudah saya masakkan rawon. Dagingnya menutupi nasi. Besar itu. Kuahnya sudah ada cambanya, ada kerupuk, ada tempe, ada sambal terasi. Minumnya senengane bapak yaitu apa itu loh, bukan susu. Itu loh es jeruk hangat. Pak, Masya Allah, itu cara masuk surga.
Lalu ini, gak usah makan makanan gitu. Tuh, gak usah. Aku bisa makan dewe, tuku dewe. Itu nanti masuk surga lebih cepat lagi. Karena nyugui itu oleh pahala, disentak sabar, pahala mana? Ini ada disirat nong ini, tambah nemen mana? Jadi agama itu ngajari kita itu menjadi orang super sabar, super baik. Memulai, masya Allah, memulai abad ini abad berat ini. Insya Allah kalau cara ini dilakukan, jumlah perceraian di Indonesia tidak sebanyak hari ini. Ada yang komunikasi suami istri itu ndak cair, lalu dia ini curhatnya itu di medsos. Ono fotone pisan, ono kono arek lanang sing durung rabi bisa. Pas ini ada pintu masuk ini. Ada pintu masuk. Coba. Jadi kalau lagi ada masalah, jadikan orang yang pertama kali memulai mencairkan suasana. Dalilnya sabiqun. Terjemahnya ya Allah, jadi bapak pulang, ibu pulang nanti ditanya ceramahnya tentang apa? Ya. Ini kan sudah ratusan kali panjenengan baca, gitu? Tapi baru sekarang ini ngerti artinya, toh? Wasabiqun as-sabiqun. Capek. Siapa yang memulai nawari pijet? Nah, ibu, gitu? Pokoknya jadilah orang yang pertama. Baik, itu nomor satu. Oke. Yang kedua, pun ini bulan apa? Rajab. Berarti kurang berapa bulan lagi Ramadan? Tuh, dua. Satu lebih. Iyalah, yes. Ya sekitar 2 bulan ya Pak ya? 2 bulan. Sudah, Pak. Kalau panjenengan itu punya hajat nanti mantu, kira-kira 3 bulan yang akan datang, terus yang datang itu Pak Jokowi dengan Pak Yai Ma'ruf Amin. Masya Allah. Oh, mantu akan dihadiri sebagai saksi nanti akad nikah. Saksi satu Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan saksi kedua Mbak. Sudah saya tanya, ini pernikahan Desember, lalu acara itu, keputusan itu Agustus. Kira-kira persiapannya mulai bulan apa? Bapak paham maksud saya ini ya? Sudah, tak baleni mana? Memang ceramah di depan orang yang angsurannya banyak itu bukan hutang loh, bukan hutang. Oh, saya ngomong siapa mau ngomong hutang siapa? Angsurannya banyak. Pernikahan itu Desember akan ada pernikahan, dihadiri tamu penting terpenting di Indonesia. Desember. Persiapannya mulai kapan? Ibu tadi bilang Januari. Cerdas. Ini orang cerdas. Sudah, sekarang saya beritahu, Ramadan itu didatangi besok oleh malaikat yang lebih penting dari presiden. Ramadan itu nanti didatangi malaikat-malaikat yang tidak 1-2, itu jutaan malaikat didatangkan. Ramadan, persiapannya mulai kapan? Rajab. Nah, cerdas ini. Iya, Rajab.
Gitu loh Pak. Makanya karena Ramadan itu bulan yang besar, bulan yang penting, Gusti Allah di situ akan memberi banyak itu. Sudah, maka dipersiapkan fisik dan mentalnya, fisik, mental, finansial. Finansial itu bahasa Jambangan apa ya? Duit. Tuh. Jadi dipersiapkan besok Ramadan. Maka dipersiapkan jauh-jauh Pak. Maka bulan Rajab itu kemudian sudah banyak zikir, ada yang puasa. Kalau tidak puasa juga tidak apa-apa, sunnah loh ya. Ya. Jadi puasa itu sunnah, Rajab itu sunnah kalau menganggap sunnah ya, itu ya. Tapi kalau menimbulkan sombong, maka tidak boleh puasa. Oke. Itu pemanasan. Jadi Rajab itu adalah bulan pemanasan tahap 1. Paham? Sya'ban itu pemanasan tahap akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya doakan Bapak yang baca sholawat ini besok menjelang wafatnya didatangi Rasulullah. Tirukan saya ketika Israel sudah dekat, tirukan saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau la ilaha illallah. Wajahnya Nabi itu tampan terang, baunya harum. Datang malaikat Israel, maka mencabut Israel sebentar, saya bimbing baca la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad wa sallam. Sallallahu ala Muhammad. Badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Rasulullah itu kalau sudah Sya'ban itu bahasa Jawanya bulan apa? Ruwa. Nabi Muhammad itu puasa Sya'ban itu sampai hampir sebulan. Mengapa? Karena pemanasan tahap akhir. Ya, paham toh? Jadi kalau tidak disiapkan tidak bisa Pak. Sekarang gini, kita persiapkan, kita diberitahu nanti jam 8 ada cahaya matahari di timur, Mosono Utara, di timur. Kaca masih kotor semua. Supaya sinar itu masuk, kaca diapakan? Ngelapi kocok, membersihkan kaca itu adalah Rajab dan Sya'ban. Ada saus nempel di situ, ono upil. Ayo, sampan guyu berarti tahu neleti masjid karo upil, Nggak boleh toh. Sampean kalau ke masjid ambil upil disemprit nonton sore karpet, nah itu dosa, nggak boleh. Wis gak nyumbang karpet, ngekei upil. Kemana-mana bawa tisu kayak gini. Ono sing lambene meler, sodok flu, nang karpet gini. Lho ya opo kira?
karena nggak bawa tisu. Ono sing nggak bawa tisu terus sarungnya ini Pak. Lo. Ini kira jorok ini. Wong Islam nggak boleh begitu. Harus bagus, harum, gitu. Kaca dibersihkan dulu, nanti insya Allah cahaya matahari masuk. Paham? Kalau kaca itu ternyata kotor semuanya, ada cahaya terang di sana, tidak bisa masuk. Bukan matahari tidak ada, cuma tertutup, Cak. Rajab itu fungsinya adalah itu, Sya'ban itu ya pemanasan tahap 2, Ramadan gongnya. Rajab itu bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan cerdas kabeh, cuma bermasalah. Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan, Ramadan bulan panen, ya toh? Maka jangan harap Anda bisa panen kalau Anda tidak menanam. Jangan harap panen kalau tanamanmu tidak disiram. Cerdas sampai. Padahal Bapak tidak petani kok, pinter ini. Betul. Jadi yang sekarang puasa, monggo, tidak puasa juga tidak apa-apa, sama-sama punya dalil. Ya, yang tidak boleh itu kan ngelokno toh, iya? Itu. Jadi ngelokno itu haram. Puasa selain Ramadan itu sunnah. Ya, jadi diingat-ingat. Tuh ya. Jadi Ibu tadi benar itu ya. Kalau kita punya hajat kedatangan RI 1, RI 2 bulan Desember, persiapannya Januari. Rajab siap. Nah, ini pentingnya bulan Rajab. Mulai sekarang disiapkan latihan, banyak zikir, banyak sedekah. Masya Allah. Saya doakan Bapak Ibu ini rezekinya banyak. Ya. Rezekinya banyak, gampang ya. Gampang kalau rezekinya banyak itu gampang ya, gampang ya kerja gitu loh Pak, ya kerja apa? Selama tidak kriminal itu mulia di hadapan Allah. Selama tidak kriminal itu mulia di hadapan Allah. Orang yang pagi hari mencari botol bekas, ya, botol bekas, kasihan itu, masuk gang, pemulung dilarang masuk. Rezeki jadi ini pemulung gak menyerah, tak nang gang sebelah juga ditutup. Wah, gak menyerah aku, tak ngelek botol bekas no pinggir dalan ae. Iki mau iki dina Minggu, maka mabengi akeh arek sing makan-makan di tepi jalan, tak gelekane. Tak nang gang maneh, ana satpame, mau kemana Pak? Itu, enggak boleh. Gak menyerah. Dia enggak mau ngemis, enggak. Dia tidak mau meminta anaknya, enggak mau. Walaupun anaknya itu direktur PAM PDAM. Iya, saya tahu anak saya punya rezeki, tapi saya ingin menunjukkan kepada Allah bahwa saya ini masih hidup, saya bisa mencari makan, dan ini terhormat. Maka nggak boleh orang seperti melihat orang cari begitu terus orang rendahan. Jadi Gusti Allah rendahan, badukmu ngono ya. Apanya yang rendahan? Dia ini bertahan tidak menggantungkan orang. Dia ini bertahan tidak meminta-minta. Dia bertahan untuk bagaimana dia bekerja. Kok tidak mulia gimana? Itu orang terhormat Pak di mata Allah. Di mata Allah terhormat daripada yang pakai dasi dan hidupnya jaga nuwung. Apa? Apalagi itu loh, luar biasa. Dia akan mencari
dia mencari barang di tempat sampah. Kalau dia merusak, ngambil barangnya orang, bukan dia mencari barang di sampah, tapi dia menjadi sampah. Terhormat. Saya doakan rezekinya banyak. Ojo ada gengsi, ya. Anaknya itu wisudawan terbaik dengan IPK 3,99. Terus anaknya bilang, "Ma, saya jualan tempe penyet Maya." "Di mana?" "Ya, di tepi jalan." "Ojo nak, isin aku nak." Loh, ngene iki lho. Ayo. Ini guys. Padahal di dalam pepatah kata mutiara, jangan remehkan hal yang kecil. Bisa saja hal yang kecil itu adalah jalan menuju jalan yang besar. Saya ini profesor. Sudah tahu sama itu? Sudah tahu? Terus apa lapo? Apa setan grogi? Apa malaikat grogi? Profesor itu makhluk apa? Anak saya itu bilang sama saya, "Ya, dalam mau jualan di Masjid Al-Akbar ya." "Jualan apa?" "Jualan ini, nanti saya parkir sepeda di situ." "Gak apa-apa nak." Gitu. "Ayah ndak malu." "Ndak. Selama tidak kriminal, selama tidak pelanggaran hukum agama, hukum negara, itu mulia." Anak jualan tempe penyet, padahal dia IPK-nya berapa tadi? 3,9. Kumpal. Ternyata anak diizinkan oleh ibunya, "Ya nak, tak dongakno." Suatu saat ya, ini berkembang, buka cabang, punya kemudian dilabel, kemudian ada franchise di mana-mana. Sekarang ini sudah ketika usia sudah 45, dia hanya tidur saja. Kok tidur? Iya, franchise saya jalan, usaha saya jalan, saya tidur. Paham tuh? Akhirnya dia dapat setoran, transfer. "Berapa nak bulan ini?" "Nggih, ndak kata mah, ini ya paling banter ya sekitar 700 juta. 1 juta. Coba. Kok bisa begitu? Iya, karena ibunya bapaknya meridhoi, tidak gengsi, barokah. Lah yang satunya ini ketika sebelum 10 tahun, delon itu koncomu itu, gajine saiki wis 10 juta. Kon sing nang ngene ae, penyet. Awakmu muni penyet dhewe. 10 tahun. "Ma, sabar ma, hidup masih belum titik ma, sabar. Anakmu itu loh, kayak gini, butuh ini. Kono ngelamar pekerjaan." "Mboten ma, sabar toh ma." Dijalani terus. Setelah 20 tahun baru setiap bulan dapat transfer 700 juta. Itu sama dengan orang yang koncone mau kerja iku setahun dak emek suwengi tok, sebulan tok. Enak toh? Enak toh? Enak waktu sukses. Itu pentingnya memandang pekerjaan itu, nuwun sewu Bapak Ibu, jangan memandang pekerjaan selama itu halal. Selama itu halal, itu mulia di hadapan Gusti Allah. Selama halal. Jangan kemudian mentang-mentang gitu seperti nggak terhormat. Apa yang nggak terhormat itu apa? Ada orang tua hebat, anaknya itu jual sambel, ya, ndak mentolo lah bapaknya itu, ibunya nangis. Lah gimana ada pesanan sambel diantarkan ke tandes, untungnya hanya 10.000. Sambel dibungkus itu loh Pak, 10.000. Ya Allah nak, aku iso ngekei duit sakmono, ngekei saiki 100.000 iso to nak. Kon panas-panas kayak gini nak. Ya Allah, tapi sih apa nangis sih apa? Ini mulia ini.
Saya ceramah begini untuk merubah cara berpikir Bapak Ibu. Jadi kemuliaan itu ditentukan pada halalnya usaha itu, gitu loh Bu ya. Nah, sekali lagi kita persiapan Rajab untuk persiapan Ramadan. Sudah. Diteruskan apa tutup? Terus. Tapi saya ini punya janji, Pak. Ya, apa ya? Enggak apa-apa, diteruskan sedikit nggih. Sabar. Sudah. Judul ceramah saya itu memang enggak karu-karuan. Opo ae. Sudah. Sailing kuwi guys. Bermasalah. Yang terakhir ini. Ada orang salah tapi tidak mengaku. Sampean itu loh menghadapi orang yang salah mbek sampean tapi tidak ngaku. Bagaimana sampean? Sampean tuh merasa ya apa itu? Orang ini orang baik apa enggak? Salah enggak ngaku. Salah dan tidak ngaku. Wong jelas ngambil HP-nya loh. Wong jelas-jelas ngambil video, kameranya ada. Lalu diperiksa di sakunya ya itu HP-nya, tapi tidak ngaku. Yang satu langsung ngaku, iya Pak D, saya mohon maaf, anak saya sakit Pak D, tidak ada yang beli obat Pak D lah, kalau nanti itu mati gimana Pak D, saya mohon maaf, saya khilaf, saya mencuri, mohon maaf, kakinya dicium, maaf Pak D, maaf Pak D, maafkan saya Pak D, aku terpaksa Pak D, aku daripada mencuri miliknya orang, aku mencuri Pak D. Sekarang orang nomor satu tidak ngaku, orang nomor dua ngaku. Lebih baik mana? Nomor satu apa nomor dua? Nomor dua. Kepada Allah juga begitu Pak. Mbok yo, hendaknya setiap orang itu waktu sujud itu mbok yo ngaku, waktu sujud itu ngaku, waktu tahiyat itu ngaku kalau dia itu bersalah gitu loh. Paham toh? Itu disenangi Gusti Allah. Belum minta ampun saja, ngaku itu sudah poin. Paham Mbak ya? Tuh. Jadi jangan merasa seperti ya apa gitu. Ibadah itu yang banyak juga ngaku ke dosa. Jangan hanya minta tok yang ditonjolkan. Saubai, ya Allah berikan aku, Obama berikan aku, ya Allah jadikan aku, ya Allah ngaku awakmu itu punya dosa. Bila perlu sebutkan satu persatu, ojo banget ya. Niru siapa begini ini? Niru Nabi Adam alaihissalam. Rabbana dzolamna anfusana. Wahai Allah, saya ini banyak salah. Loh, gitu loh ya. Ngaku saja itu sudah disebut orang yang baik. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khasirin. Itu mengaku Pak. Jadi Allah itu senang kepada orang yang duduk pada waktu tahiyat setelah sholat lalu mengakui, ya Allah saya ini dosa saya banyak, saya pernah membohongi istri, pernah sing banget ampunilah saya ya Allah. Pernah sodok kasar nang wong lanang, pernah
Udah ditanya kalau jawab. Bu, pernah ndak ngomong agak kasar kepada suami? Ngomong ke Gusti Allah, ya Allah, akhlak saya belum baik, saya pernah ngomong agak kasar kepada suami. Diakui itu Allah seneng. Orang kalau mengakui dosa itu mesti ada keinginan untuk tidak mengulang. Ya Allah, saya pernah sholat maghrib, sholat isya itu mepet maghrib. Pernah? Ngaku. Itu loh Pak. Itu dalam bahasa kuno Sanskerta itu namanya sholat sarib. Asar mepet. Lah ya sarib Bu, asar mepet. Gitu loh Bu. Lalu Bapak Ibu berdoa, ya Allah, cukuplah sekali dua kali itu. Kami ingin dibantu supaya saya tidak mengulang. Paham tak? Jadi orang tuh jadilah orang yang mengakui dosa. Seperti Rabbana dzalamna tadi. Sudah? Sebagai penutup, ada pengakuan dosa dan itu terbaik. Bahkan kalau orang mau membaca itu pagi hari lalu mati pada hari itu. Ini hari apa ini? Ahad, nggih. Paing napa kliwon? Paing lah. Pon. Orang Jawa ndak punya Jawanya ya ini. Ahad subuh pagi baca ini lalu meninggal pada Ahad malam, Ahad sore, orang ini kata Rasulullah, orang yang mengakui dosa begini ini dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Percaya Bapak Ibu? Percaya? Percaya. Ya, karena yang ngomong adalah Nabi. Nek jurkam aja mesti percaya. Nabi. Siapa yang membaca malam baca pengakuan dosa tadi itu, ya, pengakuan dosa, maka malam kalau itu meninggal dunia dijamin masuk surga. Itu namanya sayyidul istighfar. Allah, ayo sama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini di masjid kami, masjid kampung saya itu, imamnya saya beritahu, pokoknya imam tolong setiap maghrib, setiap subuh baca ini. Sama sederajat sama dengan saya. Namanya saja istiqomah, luar biasa, hebat. Karena apa? Kalau pagi dibaca, di situ abu ulaka binikmatika alayya, saya mengakui banyak nikmatmu, saya juga mengakui banyak dosaku. Masya Allah. Bolehkah itu dibaca waktu sujud? Bolehkah dibaca waktu sujud? Boleh, karena itu dari Rasulullah. Bolehkah dibaca pada waktu tahiyat setelah menjelang salam? Menjelang salam? Boleh. Itu bagus, bagus, bagus. Mengakui banyak nikmat, nah itu. Sing gak disenangi Gusti Allah itu merasa kurang itu loh Pak. Merasa kurang itu yang tidak disenangi Gusti Allah. Yang disenangi itu merasa cukup itu. Abu ulaka bi ni'matika alayya
aku betul-betul mengakui nikmatmu itu luar biasa. Nikmat apa toh? Aku diberi hidup 2 menit ini sudah nikmat. Apa mana lagi ini? Wah, kita nikmat tok iki. Nikmat tok. Ya Allah, punya orang tua, punya anak soleh, itu nikmat semua. Lalu mengakui dosa. Cukup Pak, cukup. Nggih, cukup. Mudah-mudahan manfaat, nggih. Amin. Mudah-mudahan manfaat. Jadi ceramah saya itu tentang apa saja tadi, ya? Apa? Yang pertama adalah yang pertama. Kemudian untuk peristiwa besar persiapannya harus jangka panjang. Yang ketiga, jadilah manusia yang mengakui nikmat, mengakui dosa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Wahai Allah, bantulah kami untuk selalu ingat kepadamu. Wa syukrika, bantulah kami untuk selalu senang mengakui nikmat-nikmatmu. Bantulah kami untuk menjadi orang yang setiap menit bertambahnya umur, bertambah pula akhlak kami. Ya Allah, jadikan yang meninggal dunia wafat husnul khotimah, yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hibur, yang dalam perjalanan Engkau jaga, tidak sampai kecelakaan. Ya Allah, yang anaknya masih punya keinginan, ya ekonomi, ya jodoh, Engkau lah yang memberikan jalan keluar melalui doa yang kami panjatkan setelah sholat subuh ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.